Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Pada kajian subuh ini, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa isi hadis arba'in itu yang pertama tentang akidah atau tauhid. Yang kedua berkaitan dengan hukum. Yang ketiga muamalah. Dan yang keempat adalah tentang akhlak. Pada kajian subuh ini, hadis arba'in tentang akidah atau tauhid. Akidah itu artinya aqadah, pengikat atau penghalang, yang mengikat dan menghalangi manusia untuk berbuat salah atau berbuat dosa, maksiat adalah akidah. Jadi selama manusia punya akidah secara teori, maka tidak mungkin manusia itu berbuat salah atau berbuat dosa, karena ada yang menghalanginya. Semacam antivirus kalau dalam laptop atau dalam HP. Antivirusnya bagus, maka HP laptop itu tidak akan kena virus. Akidahnya kuat, maka manusia tidak akan berbuat salah dan dosa. Kalau berbuat salah dan dosa, berarti bisa jadi antivirusnya harus diinstal ulang gitu. Atau akidahnya harus diinstal ulang. Kalau tidak bisa, ya harus didebrak, berarti harus diprogram baru gitu. Kalau tauhid itu dari asal kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan Allah, yang menyatakan Allah itu adalah ahad, yaitu satu. Allah itu as-somad, satu-satunya tempat bergantung, tempat meminta. Itu tentang tauhid. Kita lihat hadisnya. An Umar radhiyallahu an. Dari Umar radhiyallahu an. Jadi hadis-hadisnya banyak sekali dari Umar. Kemarin juga kita sudah bahas tentang niat. Juga hadisnya adalah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu masuk Islam pada usia 32 tahun. Kalau kita masuk Islam sejak lahir. Tapi luar biasa, setan pun takut kepada Umar itu. Kalau kita hobi kepada kita. Jadi kalau ada Umar, setan itu mau lewat, dia lewatnya jalan yang lain karena rasa takutnya kepada Umar bin Khattab. Jadi kalau kita, setan itu tidak ada takutnya itu, bahkan tambah berani. Bahkan sekarang ada anekdot itu. Setan mendadak menghadap kepada Allah, ya Allah, saya ingin mengajukan pensiun dini dari menggoda manusia. Lalu Allah bertanya, kenapa engkau setan mengajukan ingin pensiun dini? Padahal dulu kau bersikeras untuk menggoda manusia.
Lalu kata setan apa? Ya Allah, karena sekarang sifat manusia sudah melebihi saya, kata setan itu. Jadi tanpa saya sudah hobi berbuat dosa itu. Itu sehingga setan pun itu anekdot itu. Tidak usah menggoda lagi, tapi manusianya sudah hobi berbuat salah gitu. Nah, qala bainama nahnu, itu bainama nahnu, di antara kami itu ada julusun inda rasul, julusun inda rasulillah, ada yang duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia begitu sangat, pada saat ini yang duduk itu adalah seorang laki-laki yang amat putih bajunya, kemudian sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas melakukan perjalanan, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengetahuinya. Karena ternyata yang hadir itu adalah malaikat Jibril yang hadir itu. Kemudian pada saat itu ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menempelkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Jadi sambil duduk, kira-kira duduk tawarruk, duduk iftirash, semacam duduk iftirash, duduk tahiyat awal, ditempelkan di lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tangannya itu di paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hadir ini yaitu malaikat Jibril. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni, beritakan kepada saya, ya Rasul, itu akhbirni, beritakan kepada saya tentang apa? Ya Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Itu yang pertama. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu orang ini mengatakan, qala saddaqta, ya Muhammad, engkau benar. Islam adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian orang ini mengatakan, engkau benar ya Muhammad. Kemudian orang ini juga meminta lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fa akhbirni anil iman, beritakan kepada saya tentang iman. Maka Rasulullah pun menjelaskan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian menjadi rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Beritakan kembali kepadaku, kata orang ini, tentang ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian ihsan adalah ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan pada saat engkau tidak melihatnya maka seolah-olah Allah melihatmu.
Hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadisnya adalah nomor 8. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, memberitakan tentang Islam. Islam itu terbentuk dari lafaz satu, silmun, artinya selamat. Selamat dari penyakit lahir, selamat dari penyakit batin. Jadi Islam itu dari segi maknanya sudah mengajarkan untuk hidup selamat, baik secara lahir maupun batin. Makanya dalam Islam selalu memerintahkan tentang kebersihan, yaitu bab taharah. Taharah itu bukan hanya bersih lahir, tapi juga harus bersih batin. Itu. Makanya dalam doa setelah kita wudu, salah satu contoh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, setelah saya bersih lahir dengan wudu, maka jadikan saya tawwabin, orang yang mau memperbaiki diri. Itu. Jadi setiap wudu itu yang wajib saja 5 kali. Kita berdoa, jadikan saya ini orang yang mau memperbaiki diri. Makanya perilaku sekarang Bapak Ibu adalah perilaku yang baru, hasil editan dari kemarin. Kan setiap malam kalau Umar bin Khattab melakukan muhasabah, evaluasi diri itu setiap malam mau tidur. Jadi khawatir ada perilaku yang perlu diedit, khawatir ada tutur kata yang perlu didubbing, khawatir ada cerita tentang peristiwa kita, perilaku kita yang perlu disensor. Sehingga hari ini hasil editan, hasil sensor, hasil dubbing. Maka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu. Karena sudah muhasabah. Silmun itu, tawwabin. Kemudian ada juga muhasabah, itu diartikannya seperti pedagang. Setelah dagang seharian, pedagang pasti melakukan evaluasi. Modal, untung, rugi. Modal simbol amalan fardu. Kira-kira kalau setiap hari ada orang yang dagang hanya menginginkan kembali modal, rugi untung? Rugi untung? Rugi. Kalau ingin kembali modal, nggak usah dagang. Punya uang 100.000, dagang, ingin kembali 100.000, rugi. Sudah saja kalau mau kembali modal, nggak usah dagang. Simpan saja uangnya di atas meja, utuh 100.000. Kalau ada orang yang melakukan amalan fardu saja, berarti modal, rugi untung? Rugi. Kalau setiap hari hanya amalan fardu, rugi. Maka yang kedua, untung. Untung itu simbol amalan sunnah. Itu untung. Jadi kalau sudah fardu, kalau ingin dapat untung, perbanyak amalan sunnah.
Itu atau amal soleh lain. Yang ketiga, rugi. Pasti setiap pedagang tidak mungkin menginginkan rugi. Rugi itu apa? Simbol perbuatan dosa atau maksiat. Jadi kalau setiap hari ada orang berbuat dosa, berarti hidupnya rugi besar. Itulah muhasabah, tawwabin. Yang kedua, mutatahhirin. Setelah mau perbaiki diri, maka menjadi bersih. Bersih lahir, bersih batin. Inilah silmun, selamat. Orang yang bersih lahir, bersih batin itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Makanya ada yang menyingkat Islam, I-S-L-A-M, ingin, I-nya selamat dunia akhirat, L laksanakan, A ajaran, M Muhammad. Ingin selamat dunia akhirat, laksanakan ajaran Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna Islam dari kata silmun itu. Yang kedua, Islam juga berasal dari kata aslama. Artinya tunduk, patuh, taat. Dalam bahasa Quran ada bahasa lain qanitin. Qanitin itu tunduk, taat. Makanya kunut itu orang yang berdiri dengan penuh ketaatan. Itu taat, patuh. Kunut itu kalau dalam fikih ada kunut ba'da subuh, ada kunut sholat subuh, ada kunut ba'da tarawih, itu ba'da sholat witir, ada kunut nazilah. Kunut subuh itu 4 madhab, yang 2 sama, yang 2 sama. Kalau mengambil Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Bapak Ibu tidak kunut. Kalau mengambil Imam Malik kunut, tapi Imam Malik kunutnya sebelum rukuk. Itu sebelum rukuk kunut. Kalau mengambil Imam Syafi'i, maka kunut setelah rukuk. Jadi kalau ada imam yang kunut, berarti kalau setelah rukuk Imam Syafi'i. Kalau sebelum rukuk berarti Imam Malik. Kalau tidak kunut, Abu Hanifah, Ahmad Ibnu Hanbal. Disitulah butuh penghormatan dan penghargaan. Saling menghormati. Jadi kita tidak alergi terhadap pendapat lain. Apalagi tertutup, terkunci hati kita untuk tidak menerima pendapat lain. Itu jadi luar biasa. Nah, taat, patuh. Islam, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tunduk kepada siapa? Allah dan Rasul. Itu makanya dalam Islam itu ada 7 tingkatan. Dalam Islam itu dari segi makna, Islam selamat lahir dan batin, Islam tunduk, patuh, taat. Tingkatannya ada 7. Yang pertama yang disebut Islam, orangnya Muslim. Islam orangnya Muslim. Itu artinya siapa? Orang yang taat, patuh, orang yang selamat lahir dan batin. Makanya kalau ada orang Islam tapi masih punya penyakit hati, berarti Islamnya ada yang salah.
ada something wrong itu. Ada sesuatu yang salah. Yang kedua, tingkatannya iman. Nanti kita akan bahas secara khusus arti iman. Orangnya disebut mukmin. Itu orangnya disebut mukmin. Artinya siapa? Orang yang percaya, aman, tenang, tentrem. Itu arti iman. Aman, tentrem, percaya. Itu iman. Kita akan bahas nanti. Yang ketiga, tingkatan Islam itu as-salah atau saleh. Artinya orang selalu berbuat baik. Jadi kalau Muslim, Islam, pasti pengikutnya selalu berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Kemudian yang keempat, ihsan. Ihsan itu adalah semangat berbuat baik, malas berbuat dosa. Kenapa tidak berbuat dosa? Malas, saya sudah bosan. Sudah sekian puluh tahun saya berbuat dosa. Sekarang malas saya. Yang ada semangat berbuat baik, malas berbuat dosa. Orangnya disebut muhsin. Kemudian yang kelima, asy-syahadah. Syahid. Syahid yaitu orang yang selalu bersaksi. Bersaksi atas nama Allah, bersaksi atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kalimat dua syahadat. Rukun syahadat itu ada dua yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rukunnya ada dua. Satu, syahadat itu rukunnya iddi'an. Apa itu iddi'an? Mengakui Allah dan Rasul. Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu iddi'an, pengakuan. Yang kedua, rukun syahadat itu qabul. Artinya apa? Menerima. Menerima perintah dan larangan dari Allah dan Rasul. Kalau kita bersyahadat, menerima perintah Allah dan Rasul, berarti punya kewajiban untuk melaksanakan. Menerima larangan, berarti punya kewajiban untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Lahirlah dari syahadat itu kalimat takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang. Jadi dari syahadat lahir takwa. Orangnya muttaqin. Bagaimana cara untuk menuju takwa? Salah satunya adalah puasa. Salah satunya itu. Jadi puasa itu salah satu cara untuk meraih takwa. Salah satunya itu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah diwajibkan atasmu untuk puasa. Lalu sebagaimana puasanya orang-orang dahulu. Kata Quran itu. Puasa orang-orang dahulu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang takwa. Maka tingkatan puasa itu ada 4. Satu, tingkatan puasa mukmin, yaitu puasa hanya nahan lapar haus. Yang kedua, tingkatan puasa muhsin, bukan hanya menahan lapar haus, tetapi mengendalikan tutur kata. Yang ketiga, puasa mukhlis, bukan hanya menahan lapar haus dan tutur kata,
tetapi juga menjernihkan pikiran, membersihkan hati. Kemudian baru puasa muttaqin. Artinya adalah dia bukan hanya sekedar nahan lapar, haus, mengendalikan tutur kata, membersihkan hati dan menjernihkan pikiran, tetapi semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Itu adalah syahadah itu. Yang keenam, as-siddiqiyah. Tingkatan Islam yang keenam adalah shadiq. Artinya apa? Jujur, benar, baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya sampai ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Ulaikal ladzina shadaku. Mereka orang yang benar, jujur, baik. Dari mana jujur, benar, baik itu? Terbentuk dari iman, amal, akhlak. Jadi iman, amal, akhlak harus melahirkan jujur, benar, baik. Itulah tanda orang yang takwa, shadiq itu. Maka untung orang yang punya nama shadiq, selalu jujur, benar, baik itu. Kemudian yang ketujuh, tingkatan Islam itu adalah al-qurbu, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Qurbu itu. Jadi dia selalu ingin dekat kepada Allah. Makanya karena ingin dekat kepada Allah, selalu meningkatkan intensitas ibadah. Baik itu ibadah hubungan dengan Allah maupun ibadah hubungan dengan sesama manusia. Itu arti iman. Arti Islam. Sekarang arti iman. Iman itu artinya menurut bahasa aman, tentrem, percaya, tenang. Jadi orang yang beriman hidupnya aman. Kenapa aman? Karena terpercaya. Terpercaya, jujur. Makanya amin. Amin itu jujur. Amin. Kalau amin itu berarti doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita. Kalau amin berarti jujur, benar. Gitu. Orang yang beriman pasti hidupnya jujur, benar. Itu iman. Kenapa? Karena iman tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Artinya apa? Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Sehingga iman berarti kesesuaian antara isi hati, tutur kata, dan perbuatan. Maka orang yang sesuai antara hati, tutur kata, dan perbuatannya disebut orang yang jujur. Itu iman. Itu. Kok si orang itu suka bohong? Berarti ada yang salah imannya. Itu. Lalu dari segi makna itu, tingkatan iman ada tingkatannya. Ini juga ada berbagai macam pendapat. Pendapat yang pertama, tingkatan iman itu ada 5. Itu. Yang pertama, iman taklid. Kalau iman taklid, percaya kepada Allah, kepada Rasul, walaupun saya tidak tahu dalilnya, tapi kata guru saya harus taat kepada Allah dan Rasul. Kalau dalilnya saya nggak tahu. Yang penting kewajiban saya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu iman taklid. Tidak tahu dalil. Pokoknya ikut saja. Yang penting benar. Itu iman taklid. Yang kedua ada iman ilmi. Kalau iman ilmi,
Kita beriman, berusaha untuk mencari dalil. Dengan apa? Belajar. Seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sudah masuk iman ilmu. Kita berusaha mencari untuk tahu dalilnya. Bahkan bukan hanya tahu dalil, tahu tafsirnya. Bukan hanya tahu tafsir, tetapi juga kita paham. Bukan hanya paham, tapi diamalkan. Karena Quran itu punya hak. Hadis juga sama. Hak Quran, hadis apa? Satu, dibaca. Yang kedua, dipahami. Yang ketiga, diamalkan. Itu hak Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, ada tingkatan iman, iman ayyan. Apa itu? Iman ayyan, iman muraqabah. Diri kita dimanapun berada, saat sendiri maupun banyak orang, merasa terus diawasi. Bapak-bapak, ibu-ibu saat puasa sudah muraqabah itu. Sudah iman ayyan. Contoh, di rumah bapak ibu sendiri. Di rumah ada makanan halal, ada minuman halal. Atau berdua dengan istri halal, suami halal. Kira-kira siang hari bapak ibu makanan di depan halal, minuman halal, istri halal, suami halal. Diminum atau tidak siang hari saat puasa? Kan kalau bapak ibu diminum pun pura-pura minum. Setelah minum gosok. Setelah gosok jalan pura-pura lemes. Kenapa lemes? Puasa. Ya kan? Tapi semua itu tidak pernah dilakukan. Kenapa? Bapak ibu tingkatannya imannya sudah iman ayyan. Sudah muraqabah. Diri kita merasa terus diawasi. Waskat itu. Jadi kalau merasa terus diawasi tidak akan korupsi itu. Nggak ketahuan ini, saya ambil saja. Muraqabahnya kurang. Itu. Kalau korupsi. Tapi saat puasa bisa itu tidak melakukan pelanggaran untuk minum dan makan siang hari. Padahal di rumah sendiri, tapi tidak pernah melakukannya. Luar biasa orang yang puasa itu. Iman ayyan itu. Yang ketiga, yang keempat, ada iman hak. Iman hak itu melihat Allah dengan hatinya atau musyahadah. Melihat Allah dengan hatinya berarti meyakini. Makanya kenapa orang berbuat dosa? Kuncinya satu kata Mawardi. Iman kepada Allahnya kurang. Kenapa kurang? Seolah-olah ia hidup hanya di dunia. Contoh sederhana. Korupsi. Korupsi itu benar atau salah? Salah. Kenapa dilakukan? Padahal itu nyata salah. Karena cepat kaya. Ya kan? Kalau mata kita, pikiran kita, hati kita orientasinya dunia, sudah terjebak. Tetapi kalau akhirat, hari ini saya dapat uang, tapi bukan hak saya, bukan milik saya rampas. Kemudian kita yakin dalam hatinya, apalagi diambil dari Quran, surah At-Takasur yang sering Bapak Ibu baca. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Seluruh nikmat kita Allah akan tanya itu. Ini kopiah satu ini ditanya. Kopiah dibeli dari hartamu, harta dari mana kau dapat? Halal. Oke, sudah halal, lulus. Setelah halal, ini kopiah dipakai untuk apa? Untuk sholat. Oh, bagus. Setelah kopiah, baju. Sudah berapa pertanyaan yang ada dalam diri kita saja tuh tentang harta. Itu. Jadi ditanya semua, Pak. Makanya
jarak antara orang miskin dengan orang kaya, pertanyaannya kurang lebih dihisapnya selama 700 tahun. Tuh, lama kan? Karena orang kaya banyak ditanya nantinya. Maka kalau harta itu atas nama istri semua, ketika suami tanya, punya apa kau? Saya tidak punya apa-apa. Rumah atas nama istri saya. Mobil atas nama istri saya. Berarti kamu nggak punya harta? Enggak saya. Ya sudah, saya tanya tentang umur saja. Nah itu. Istrinya, gimana? Harta ini dari dapat? Saya nggak punya apa-apa. Atas nama suami. Siapa yang benar ini? Jadi bolak-balik gitu. Jadi semuanya akan ditanya. Tsummalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Itu keimanan itu. Kalau hanya pandangannya dunia, terjebak itu. Hanya kebahagiaan dunia saja. Akhiratnya ya apa? Kenapa? Musyahadahnya kurang. Iman haknya kurang. Seolah-olah apa yang kita lakukan tidak ada pertanggungjawaban nanti. Itu. Kemudian yang kelima, iman hakikat. Apa iman hakikat? Iman hakikat itu melihat Allah, meyakininya dengan hati dan mencintainya. Tanda orang yang cinta selalu menyebut, maka disebutlah zikir. Zikir itu ada dua. Makna zikir apa? Menyebut, mengingat. Subhanallah, subhanallah. Ini nyebut, apa yang disebut diingat. Apa yang diingat masuk dalam hati. Apa yang diingat masuk dalam hati, pantulkan dalam perbuatan. Itu namanya zikir. Contoh, ibu bapak mengucap subhanallah. Subhanallah setiap ba'da salat fardu. Arti subhanallah itu apa? Maha suci Allah. Subhanallah 33 kali. Zikir, ingat, ide, mantul. Subhanallah terbentuk dari kata sabbaha. Allah disebut suci karena renggang jauh dari kotoran. Berarti kalau orang itu zikir selalu dengan subhanallah, tutur kata mengucapkan subhanallah, apa yang disebut oleh lisan masuk ke dalam pikiran, masuk dalam hati, pantulkan dalam perbuatan. Berarti orang yang selalu mengucap subhanallah, ia jauh renggang dari dosa. Ini subhanallah, 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 gulung sejadah, jalan. Tiba-tiba batu peletuk, anjrit, dosa lagi. Itu. Jadi orang yang selalu mengucap subhanallah itu baru kata subhanallah itu sudah renggang jauh dari dosa. Itu. Ini subhanallah, 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 tetapi masih berbuat dosa. Berarti baru ini zikirnya. Belum masuk ke dalam pikiran, belum masuk dalam hati, belum dipantulkan ke dalam perbuatan. Zikir itu dalam bab fikih ada dua. Satu, zikir muqayyad disebutnya. Apa arti zikir muqayyad? Zikir kalimat jumlahnya ditentukan. Seperti sholat, baca Quran, zikir ba'da sholat fardu. Itu zikir muqayyad. Ada zikir mutlak. Zikir mutlak itu artinya kalimat dan jumlahnya tidak ditentukan. Contohnya apa? Ini boleh disebut majelis zikir. Kenapa? Kalimatnya tidak ditentukan. Tata caranya juga tidak ditentukan. Berapa jam waktunya tidak ditentukan. Bisa sampai jam 6 lebih, bisa juga jam setengah 7, bisa juga jam 9. Kalau bapak ibu kuat itu. Sampai jam 9. Itu namanya zikir mutlak itu. Bagaimana pelaksanaannya? Boleh jahar, boleh sir. Dalam Quran surah Al-Mulk ada kalimat wa asirru qaulakum awijharu bih.
Innahu alimun bidatis sudur. Zikir itu boleh sir, subhanallah, subhanallah, sendiri, tidak terdengar. Ini kadang sir, subhanallah, kok terdengar? Bukan sir itu namanya, pelan namanya. Bisa juga jahar. Jahar itu berarti berbarengan. Kalau Imam Syafi'i, kenapa zikir ba'da sholat bareng? Karena bisa jadi ada jamaah yang belum tahu tata caranya. Imam memberikan petunjuk. Itu sehingga dijaharkan. Itu. Kemudian innahu alimun bidatis sudur. Zikir sir maupun jahar, Allah sangat tahu isi hati kita. Itulah makna dari hakikat imannya itu. Itu tingkatan iman. Kemudian beda dengan Imam Ghazali. Tingkatan iman itu ada 3 kata Imam Ghazali itu. 1, iman awam. Itu sama dengan imam taklid. Pokoknya saya percaya, saya yakin pada Allah dan Rasul. Sudah. Dalilnya saya nggak tahu. Pokoknya kata guru saya harus taat, patuh kepada Allah dan Rasul. Ya sudah, saya jalankan. Itu iman awam. Yang kedua, ada iman ahli kalam. Kalau iman ahli kalam itu ya selalu butuh dalil. Ustaz, ada dalilnya enggak? Berarti sudah mulai ahli kalam itu imannya. Yang ketiga, iman arifin, menyaksikan langsung kekuasaannya tentunya. Kekuasaan Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Nikah juga adalah kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Karena saya akan menunjukkan kekuasaan Allah, maka saya harus banyak nikah. Itu bukan itu artinya. Itu. Nikah itu adalah ibadah seumur hidup sekali atau beberapa kali, Bu. Itu ibadah. Nikah itu ibadah seumur hidup sekali. Tapi bagi yang mampu boleh itu. Quran memberikan fasilitas, tapi syaratnya berat. Itu bagi yang mampu. Mampu apa? Berbuat adil. Adilnya gimana? Dalam Quran ada 2, ada kistun, ada adlun. Kalau kistun itu bisakah seorang suami memberikan kasih sayang, cinta yang sama kepada istri-istrinya? Kalau nggak bisa, berarti sudah cukup 1 saja. Adil secara materi. Kalau nggak bisa, ya sudah cukup 1. 1 di mana? Margahayu. Yang satunya lagi di mana saja. Bukan itu artinya itu. Sedangkan menurut Imam Nawawi, tingkatan iman itu juga ada 3. Ada iman taklidi, ada iman tahqiqi, ada iman istidlali. Iman taklid sama dengan iman awam, tidak usah butuh dalil. Iman tahqiqi itu dikuatkan dengan hati. Hatinya sudah kuat itu imannya. Karena kalau hatinya sudah kuat, itu seperti kisah Ashabul Kahfi yang terkurung dalam gua. Ketika terkurung oleh batu besar dalam gua, ya doanya karena hatinya yakin dengan mengadukan amal soleh. Itu amal solehnya apa? Yang pertama, ya Allah, saya sering berbuat baik, bakti kepada orang tua. Kalaulah itu jadi amal soleh, dengan rahmatmu digeser. Jadi ternyata bakti kepada orang tua memberikan solusi kesulitan itu. Batu besar saja bergeser. Yang kedua, ya Allah, dulu ada wanita cantik, saya ingin menggaulinya. Tetapi pada saat waktunya sudah tentukan, saya mendadak menggigil seluruh tubuh karena takut azabmu. Maka saya tinggalkan perbuatan maksiat itu. Sehingga untuk memberikan solusi, tinggalkan perbuatan maksiat atau dosa. Geser batunya itu. Yang ketiga, ya Allah, saya dulu punya karyawan. Karyawan saya setiap bulan saya gaji. Sesuai dengan hak-hak mereka saya tunaikan. Maka untuk memberikan solusi rahmat Allah, itu adalah menunaikan hak-haknya. Itu adalah iman. Yang terakhir, ihsan. Ihsan itu adalah semangat berbuat baik dan malas bosan berbuat salah. Ihsan itu dalam hadis ini ada 2. Anta'budallaha ka'annaka tarahu ka'annaka tarah
berarti musyahadah, menyaksikan, meyakini Allah. Yang kedua, muraqabah, selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Itulah arti ihsan. Para ahli menyebut dalam istilah rukun agama itu adalah trilogi ajaran, yaitu rukun agama: Islam, iman, ihsan. Iman mengakui ajaran, Islam menerima ajaran, ihsan mengamalkan ajaran. Jadi iman, Islam, ihsan itu artinya 3M: mengakui, menerima, mengamalkan. Itu saya kira itu sebagai pembuka. Mangga kalau ada yang belum jelas silakan. Silakan Pak Haji. Oh, Bu Haji dulu, mangga. Pak Haji dulu atau Bu Haji dulu? Pak Haji dulu. Pak Haji dulu, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, mohon penjelasan lebih lanjut atau klarifikasi tentang istilah rugi. Rugi. Dalam mengerjakan Pak. Ya. Mungkin persepsinya bisa menjadi tidak ada kemanfaatan mengerjakan itu kalau disebut merugi. Ya. Padahal kalau dari istilah bisnis balik modal adalah tidak menambah kemanfaatan bagi dirinya maupun orang lain. Berbeda dengan laba atau untung di mana bisa menambah skala usaha di bawah klarifikasi saja tentang istilah rugi atau merugi. Ya. Terima kasih. Baik. Dalam bahasa hadis, rugi itu disebut muflis atau bangkrut. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kumpul dalam sebuah majelis begini, Rasulullah tiba-tiba nanya, "Atadruna mal muflis?" Apakah kamu tahu orang yang rugi atau bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, "La mata wala dirham." Ya Rasul, orang yang rugi itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya perhiasan. Jadi brandnya kalau dalam ukuran dunia, rugi itulah dunia. Itu image-nya itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ternyata dalam makna rugi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada orang yang pada saat di hari kiamat membawa segudang amal kebaikan, amal sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, semua ia bawa, amal-amal kebaikan lain. Seiring dengan dia membawa amal kebaikan, maka ada orang yang mengikutinya di belakang. Lalu saat sampai kepada Allah langsung akan memberikan pahala, karena orang ini menyetorkan, semacam metor. Ya Allah, ini amal sholat saya, ini amal zakat saya, ini amal-amal kebaikan saya, ini pahalanya. Saat Allah akan memberikan pahala, tiba-tiba kelompok orang ini langsung mengatakan, ya Allah, tunda dulu pahala orang ini, tunda dulu. Lalu Allah tanya, kenapa kau meminta untuk tunda pahala orang ini? Betul ya Allah, orang ini rajin sholat, rajin berbuat baik. Tapi seiring dengan rajinnya berbuat baik, qad syatama hada, orang ini selalu menyakiti saya, menyakiti kami. Jadi hubungan dengan manusia ternyata bisa menjadikan kita rugi. Jadi rugi itu maknanya kita berbuat baik tetapi tidak mendapat pahala sedikit pun, gugur dengan jalan. Yang kedua, wa qadhafa hadza, selalu buruk sangka kepada saya. Yang ketiga, wa akala mala hadza, harta saya selalu dia makan. Itu makna rugi. Berarti ya sudah kalau begitu,
pahala kebaikanmu saya transfer kepada kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, makna rugi itu adalah dalam Quran surah Al-Baqarah 263. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau hilangkan pahala kebaikan. Karena ketika hilang kau akan rugi. Dengan apa hilangnya pahala? Bil manni, yaitu riya atau sombong. Jadi sombong itu ternyata merugikan diri kita. Yang kedua, wal adha, selalu menyakiti orang. Buat baik tapi masih juga hobi menyakiti orang lain. Itu juga makna rugi itu. Jadi karena itu banyak sekali Al-Quran memberikan makna rugi itu. Contoh lain dalam Quran surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih ada peringatan, celaka. Kenapa orang yang sholat celaka? Fawailun. Apa itu fawailun? Orang yang sholat masih melakukan pelanggaran. Kapan orang yang sholat melakukan pelanggaran? Saat ia berada di luar sholat. Di dalam sholat ia sujud, ruku, berdoa, mencucurkan air mata, gulung sejadah, korupsi lagi. Maka celaka seperti itu. Maka disebutlah celaka lebih besar. Itu maknanya celaka, berarti ruginya lebih besar. Lalu juga ada lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, tahukah kamu orang yang rugi? Tidak ya Rasul. Rasul a'lam, Rasulullah yang paling tahu. Rasulullah menjelaskan, orang yang rugi itu adalah satu, orang yang selama hidupnya tidak pernah ke masjid. Itu termasuk rugi. Sekali ke masjid paling depan. Paling depan jadi imam, bukan karena di depan imam. Kalau depan imam jamaahnya siapa? Almarhum berarti. Itu. Yang kedua, orang yang sangat rugi adalah ada seorang wanita yang hidupnya tidak pernah menutup aurat. Dia bangga memperlihatkan auratnya. Banyak laki-laki yang meliriknya. Tetapi dia sangat rugi hidupnya. Bahkan kalau dulu Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, sakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Wahai guruku Al-Waqi', hafalan saya kok sih jadi jelek. Padahal Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. 17 tahun sudah jadi mufti itu. Luar biasa. Orang yang memberi fatwa, ulama besar. Tapi yang mengadu karena sebab apa? Sebab Imam Syafi'i tidak sengaja melihat tumit wanita. Sudah merasa dosa itu. Kalau kita bukan hanya melihat tumit wanita, di atas tumit cuek together gitu. Yang ketiga, orang yang hidupnya sangat rugi kata Rasulullah adalah selama hidupnya ia tidak pernah sedekah atau infak. Itu. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang sangat rugi itu. Makanya kenapa ada amalan sunnah yang disimbolkan dengan untung? Karena fungsi amalan sunnah itu satu, bimanzilatil arbah. Amalan sunnah itu gudangnya, tempatnya pahala. Yang kedua, jawabinul faraid. Amalan sunnah itu fungsinya untuk menyempurnakan, menambal amalan fardu. Yang ketiga, liyakuna sababan lil mahabbah wal maghfirah. Amalan sunnah itu fungsinya untuk menggapai cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Haji. Ada lagi? Mangga Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan, kalau seandainya kita berpikir untuk Allah, apakah ada yang dianjurkan yang paling utama untuk dibaca apa gitu?
kalau setelah sholat fardu dalam Quran surah An-Nisa, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Zikir setelah sholat fardu itu sangat ditekankan. Karena sangat ditekankan ketika Bapak Ibu zikirnya tidak keburu pada saat setelah sholat duduk, maka boleh sambil berdiri sambil jalan. Kalau Bapak Ibu santai sambil duduk. Kalau juga sambil jalan, sambil berdiri, sambil duduk tidak bisa, berbaring. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Zikir muqayyad. Kalimat jumlahnya ditentukan, yaitu istighfar, tahlil, Allahumma antas salam. Ada juga riwayat sebelum subhanallah baca al-ikhlas, baca an-nas, baca al-falaq, an-nas, ayat kursi. Baru subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat itu baru doa. Doanya berurutan. Kata Imam Ghazali berurutan itu satu, doa diawali dengan zikir. Yang kedua, doa untuk orang tua. Itu. Sebelum untuk orang tua, untuk Rasulullah. Berarti baca sholawat dulu. Untuk orang tua. Kenapa? Man da'a liwalidayhi fi adbaris shalah faqad syakara walidayhi. Barang siapa yang mendoakan orang tua setiap ba'da sholat fardu, ya berarti sudah terima kasih pada orang tua. Imam Qurtubi dia berani menyatakan durhaka anak salah satunya adalah setiap ba'da sholat ia tidak pernah mendoakan orang tua. Doanya pendek. Rabbik firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa pendek itu Pak, Ibu, manfaatnya dua. Satu, bisa menyelamatkan orang tua kita dari azab kubur. Itu ada satu kali azab, dua kali, ketiga kali berhenti. Lalu orang tua nanya, malaikat kenapa kau berhenti menyiksa saya? Saya ini banyak dosa. Apa jawaban malaikat? Ada hantaran doa dari anakmu yang saleh. Itu. Yang kedua, mengangkat derajat orang tua. Khafidatur rafi'ah. Nanti pada saat di akhirat nanti ada dua golongan. Ada golongan hina, golongan yang diangkat derajatnya. Tiba-tiba ada orang tua yang diangkat derajatnya dalam derajat yang paling tinggi. Kenapa? Ya Allah, saya ini diangkat derajatnya. Padahal ibadah saya pas-pasan. Lagi-lagi Allah menjawab, ada hantaran doa dari anakmu yang soleh. Maka kalau Bapak Ibu itu sayang pada orang tua, jangan lupakan doa kepada orang tua. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya, ya Rasul, saya pernah mengumrohkan, menghajikan orang tua saya 100 kali. Cukupkah? Belum. Lalu bagaimana ya Rasul? Doakan orang tua setiap ba'da sholat 5 waktu. Itu antara doa. Itu zikir, itu doa orang tua, baru doa untuk kita dan keluarga. Jangan pernah lupa mendoakan untuk orang tua. Itu. Kemudian pada saat sholat malam, setelah sholat malam dalam Quran surah Ali Imran ayat 18. As-sadiqina as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Zikir yang paling baik adalah sholat tahajud, kemudian banyak istighfar. Itu pada saat sholat malam. Jadi silahkan saja. Dan kalau malam Jumat, hari Jumat, perbanyak sholawat. Itu. Perbanyak sholawat. Kenapa? Satu bacaan sholat, Bapak Ibu dapat pahala 3. Satu bacaan sholawat, pahalanya 10 kebaikan. Satu bacaan sholawat, pahalanya 10 dosa Allah ampuni. Satu bacaan sholawat, pahalanya diangkat derajatnya 10 tingkatan. Itu yang harus kita baca terus. Saya kira itu Bu Haji. Mangga Bu Haji. Terakhir Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah harta ya Ustaz. Seseorang tidak korupsi, tapi menerima tanda, jadi gini, karena menolong pekerjaannya lancar, terus menerima kader gitu Pak, menerima uang dan sebagainya, atau
yang bersangkutan menanya kepada kita misalnya, Bapak butuh apa, Ibu butuh apa gitu. Oh saya akan membangun rumah, nanti saya kirim misalnya pasir, semen lah gitu. Saya mau tanya Pak, apakah hal seperti ini akan kita pertanggungjawabkan juga di akhirat nanti? Karena menerima pemberian karena kita mempunyai jabatan di waktu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal menerimanya itu dalam arti tidak menggeser dan menghilangkan hak orang lain, maka halal. Itu. Karena ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalahum bainakum bil batil. Yang disebut harta dengan cara batil itu ada dua. Satu al-khasran, merugikan orang lain. Dengan menerima harta, maka kita merugikan orang. Yang kedua, ad-diya', menghilangkan hak orang. Itu pendapat yang pertama. Kenapa halal? Karena yang haram adalah bukan hartanya, tetapi perbuatannya. Itu. Tetapi yang kedua, ada juga yang mengharamkan kalau harta itu sudah tahu betul-betul didapat dari cara harta yang haram. Guru saya pernah begini, ada yang nanya, Pak Kiai, kalau harta itu dapat mencuri, kemudian disumbangkan ke masjid, boleh diterima atau tidak? Kata guru saya, kiai saya, boleh. Tapi jangan untuk beli keramik di mihrab. Beli kloset aja, beli kloset katanya. Beli kloset katanya. Atau keran untuk WC katanya itu. Kata kiai saya itu begitu. Kenapa? Karena sudah tahu kita didapat dari harta yang haram. Maka jangan untuk membangun mihrab katanya. Atau membangun ini, sudah belikan saja kloset atau keran untuk kloset itu, atau keran untuk tempat air buang kecil itu. Kata guru saya itu. Kenapa? Khawatir katanya dia mencampurkan antara hak dengan batil. Wala talbisul haqqa bil batil itu. Jadi ada juga yang membolehkan karena yang halal, yang haram bukan hartanya tetap haram, tetapi perbuatannya. Kenapa hukumannya luar biasa memakan harta yang haram itu? Asbabul wurud, salah satu asal usul hadis kita doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamamat wa min fitnati masyihid dajjal. Itu dulu Nabi Isa alaihi salam dengan atas izin Allah itu sambil lewat ke pekuburan, tiba-tiba mendengar suara jeritan kesakitan di dalam kubur. Nabi Isa kemudian atas izin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah wafat. Ketika sudah hidup ditanya. Kalau bahasa saya begini, bro, tadi kamu menjerit terus itu rasa sakit di kuburan. Kenapa? Kata orang ini, dulu saya memakan harta orang lain. Sebesar apa? Tidak lebih besar dari daging yang menyelip dalam gigi. Tuh, berarti berapa kilo itu? Berapa kilo yang menyelip? Secuil. Dari haram bisa mendapatkan azab kubur. Gitu. Kemudian ada lagi kasusnya Qirqah di zaman Rasulullah. Qirqah dipercaya oleh Rasul membagikan baju perang. Lalu Qirqah meninggal dunia. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, Qirqah meninggal dunia. Ahli surga atau ahli neraka? Ahli neraka. Kenapa ya Rasul? Dia menyembunyikan satu baju perang yang harusnya dibagi. Dia sembunyikan. Satu baju perang. Dia sembunyikan, ahli neraka. Itu. Kemudian ada seseorang yang berjalan dalam hadis. Musafir. Kan musafir itu doanya mustajab. Perjalanan jauh, sudah bajunya kucel, rambutnya acak-acakan, kumam, kemudian berdoa menengadahkan tangan. Kan cara doa itu kalau Imam Syafi'i begini. Jadi di atas dada. Kalau Abu Hanifah renggang. Itu doa itu. Renggang. Itu kemudian
Ahmad Ibnu Hambal boleh rapat, boleh renggang sedikit. Itu doa. Ada juga doanya begini. Sampai bulu ketuatnya kelihatan. Ketika Rasulullah sholat istisqa, ketika Rasulullah di atas bukit Safa Marwah, ketika Rasulullah di Jabal Qubais, itu begini doanya. Itu begini doa orang ini. Apakah doanya diijabah? Tidak. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memakan hartanya dari harta yang haram. Wa ta'amuhu haram, wa syarabuhu haram, minumannya dari harta-harta haram. Wa ghudhiya bil haram, dan makanannya pun setiap hari dia didapat dari harta yang haram. Anna dzalika yustajabu lidzalik. Mustahil doa dan amalanmu diterima. Imam Syafi'i menafsirkan, mensyarahkan, setiap satu butir nasi ketika didapat dari harta yang haram selama 40 hari tidak akan diterima. Kalau bapak ibu makan satu piring berapa butir nasi itu? Ada 100? Lebih? Pernah menghitung? Pernah? Kenapa mengatakan lebih, belum pernah menghitung? Estimasi. Anggap 100 butir satu piring. Dikali 40 berarti berapa? 40.000. 4.000 ya. Setahun berapa hari? 365. 4.000 sama dengan hampir 10 tahun dalam satu piring doa kita. Amalan kebaikan kita tidak diterima. Kalau sehari berapa piring? 3 piring. Berarti kalau 3 piring berarti 30 tahun. 30 tahun itu, Masya Allah, kan sayang. Maka harta sedikit tapi berkah. Berkah itu didapat dari yang halal, terasa banyak. Harta banyak, kalau tidak ada keberkahan terasa sedikit itu. Maka sumur Zam-Zam kenapa disebut birkatun barakatun? Artinya apa? Sumur Zam-Zam terbilang banyak, tidak pernah memberikan madarat. Tidak pernah Mekah Masjidil Haram kebanjiran gara-gara sumur Zam-Zam. Dan kalau dibilang sedikit, tidak pernah ada jamaah umroh dan haji menangis tidak kebagian air Zam-Zam. Minimal 5 liter dibawa ke rumah. Setelah 5 liter sembunyi-sembunyi, setiap pergi bawa itu bekas minuman botol aqua, sembunyikan di lakbanan. Itulah cara kita itu di lakban itu. Berapa liter satu hari, dalam satu hari dibawa. Air Zam-Zam tidak pernah habis. Itulah namanya barokah. Saya kira itu, Ibu. Ada lagi? Cukup? Terima kasih. Sama-sama. Kalau cukup itu saja. Mudah-mudahan kajian ini mendapat manfaat, dan untuk mendapatkan keberkahan pada kajian ini kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.